Oke, akan kami mulai, Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo, Bapak Hartanto SPD MPD, Bapak Ibu guru, semua warga sekolah SMP Negeri 1 Ngadirojo, dan yang kami banggakan juga anak-anak sekalian kelas 8A dan 9A yang ini merupakan piloting atau ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi piloting sekolah digital di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini nanti kita bersama akan melaksanakan sosialisasi tentang soal online di mobil Exampro di sekolah digital di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Tentunya pesan dari sekolah kepada anak-anak sekalian di masa pandemi seperti ini, marilah kita tentunya selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi 3M mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Memakai masker, mencuci tangan, tentunya menggunakan sabun air yang mengalir, lalu ya ada menjaga jarak nanti di kerumunan, dan meningkatkan imun kepada seluruh warga SMP Negeri 1 Ngadirojo. Sehingga nanti di masa pandemi ini kita bisa melaksanakan seluruh proses pembelajaran tentunya menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dan kita tetap semangat karena SMP Negeri 1 Ngadirojo ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk menjadi sekolah digital, salah satu piloting sekolah digital di Kabupaten Wonogiri. Jadi kita harus bangga bahwasanya sekolah kita ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Anak-anak sekalian, sebelum nanti dari narasumber Ibu Lusita Indriaswati SPD akan menyampaikan, terlebih dahulu nanti ada motivasi dari perwakilan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Ngadirojo untuk memotivasi anak-anak, memberikan nasihat, mungkin sepatah dua patah kata yang nanti bisa menjadikan penyemangat, menjadikan suatu motivasi bahwasanya proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini tetap kita terapkan, tetap kita laksanakan untuk mendukung proses pembelajaran yang tentunya menjadikan warga SMP Negeri 1 Ngadirojo untuk meraih visi dan misinya. Visi untuk mewujudkan warga sekolah yang disiplin dalam bersikap, luhur dalam berperilaku, unggul dalam berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Kepada perwakilan Bapak Ibu guru, kami mohon bantuannya untuk memotivasi terlebih dahulu. Yang pertama akan kami tentunya serahkan kepada perwakilan dari Bapak Ibu di sini, minta bantuan untuk mewakili, yaitu Bapak Sutarjo SPD MPD dan Ibu Retno Prawati. Untuk yang pertama kepada Bapak Sutarjo SPD MPD kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati, staf-staf karyawan-karyawati juga kami hormati, tim narasumber dari sekolah digital sebagai piloting di SMP Negeri 1 Ngadirojo yang kami hormati pula, terkhusus kepada anak-anakku semua kelas 8A dan 9A yang kami cintai dan kami banggakan. Mengawali apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah
kita dapat bertemu walaupun dalam media sosial jarak jauh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kalian semua. Khususnya kepada anak-anakku kelas 8A dan kelas 9A yang pada saat ini tahun pelajaran 2020-2021 khususnya semester genap, sekolah kita ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk menjadi piloting ataupun contoh sekolah digital. Nah, untuk itu kesempatan yang sangat berharga ini marilah kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan yaitu hasil belajar yang lebih maksimal melalui fasilitas-fasilitas media online ataupun perkembangan teknologi akan lebih bermanfaat. Untuk itu pada anak-anakku sebenarnya penggunaan IT ataupun digital di sekolah kita bukan sesuatu hal yang baru. Nah, kita sudah menggunakan secara khusus selama masa pandemi ini anak-anakku kelas 9, 8, dan kelas 7 semuanya secara umum sudah menggunakan digital. Nah, itu menggunakan aplikasi tim yang selama ini telah anak-anak gunakan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anakku harus tetap semangat dalam belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Ditingkatkan kembali ya, dengan adanya program sekolah digital dan kebetulan di sekolah kita ditunjuk sebagai piloting ataupun contoh sekolah digital menggunakan aplikasi Office yang dalam hal ini sebagai perkembangan aplikasi yang lain penambahan yaitu Mobile Exam Pro. Nah, ini tidak jauh berbeda anak-anakku dengan tim ya, jadi hampir sama hanya menambah fasilitas-fasilitas sedikit dan sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tetapi ini perlu juga kita pahami bersama. Untuk itu sesuatu hal yang sangat membanggakan kepada kita semua, kita tahu terlebih dahulu. Ya. Jadi dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain ataupun khususnya di lingkungan kita sendiri, kelas 8 dan kelas 9, ini khusus kelas 9A dan 8A, akan lebih tahu terlebih dahulu. Ya, ini suatu nilai tersendiri. Untuk itu manfaatkan ya, belajar ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pemanfaatan Mobile Exam Pro ataupun fasilitas dari Office ini bahwa kalian saat ini kita masih masa pandemi, tidak memungkinkan untuk kita belajar tatap muka. Maka dengan Mobile Exam Pro ini kita belajar dari jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh PJJ. Yang sebenarnya anak-anakku untuk Mobile Exam Pro atau sekolah digital itu sebenarnya tidak hanya untuk PJJ. Ya, jadi sebenarnya arahnya nanti pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, baik itu tatap muka maupun non tatap muka, kita menggunakan fasilitas digital Office 365 itu. Nah kebetulan saat ini kita masih masa pandemi, kita terapkan Mobile Exam Pro ini online melalui pembelajaran jarak jauh. Untuk itu sekali lagi pada anak-anakku tetap semangat dalam belajar. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran apa saja, tolong dipahami dan dikerjakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan fasilitas yang akan diberikan nanti. Ya, yang selama ini kalian sudah menggunakan aplikasi tim dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Tinggal menambah sedikit. Istilahnya kalau masak itu bumbunya ditambah sedikit anak-anak, ya, ditambah sedikit biar agak lezat, agak enak begitu, ya, sehingga akan dinikmati akan lebih nikmat, lebih sedap. Nah demikian juga dalam pembelajaran, kalian memanfaatkan fasilitas Mobile Exam Pro masih dari
Office 365 itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, selain itu anak-anakku, bahwa dalam pembelajaran tidak hanya tergantung pada materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak bisa mengambil sumber yang lain, ya, baik dari buku paket, baik dari browsing melalui internet. Hal-hal yang diperlukan silahkan dilaksanakan. Dan sekali lagi anak-anakku, di masa pandemi ini kita tidak libur, ya. Jadi pembelajaran jarak jauh. Jadi jam-jam pembelajaran kalian tetap belajar di rumah. Nah, tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun kalian di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun setiap melakukan kegiatan, air yang mengalir. Tetap jaga yaitu jarak, menjauhi kerumunan. Dan tidak kalah pentingnya kalian tetap melaksanakan ibadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, senantiasa memohon perlindungan dari Allah supaya tetap dijaga kesehatannya. Kemudian khususnya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran seperti yang kita harapkan semua. Dan sekali lagi juga untuk meningkatkan kesehatan, tetap jaga imun dengan pola makan yang baik, istirahat, olahraga, dan sebagainya. Kita senantiasa menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti apa yang harus kita lakukan setiap hari. Sekali lagi kepada anak-anakku, selamat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan fasilitas mobil Exampro yang bagian dari Office 365 untuk mencapai cita-cita kalian. Kalian jangan pesimis, tetap optimis. Walaupun situasi seperti ini, kalian harus semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Insya Allah dengan semangat, dengan ketekunan, dan tetap belajar dengan baik, insya Allah apa yang Anda cita-citakan akan segera tercapai. Dan sekali lagi juga tidak kalah pentingnya, kalian harus tetap mengedepankan sopan santun, karakter, budi pekerti, di mana dan kapanpun, kepada siapapun, ini harus tetap dijaga. Terutama menggunakan fasilitas IT harus dengan sopan, dengan baik. Demikian anak-anakku yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, selamat belajar dan tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian. Salam sehat untuk semuanya dan mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 dan pandemi ini yang akan segera berakhir. Kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selamat belajar anak-anakku dan selamat mengikuti kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Sekian, terima kasih. Kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutarjo SPD MPD telah memberikan nasihat motivasi kepada kita semua untuk melaksanakan proses pembelajaran ini dengan maksimal. Lalu yang selanjutnya kepada Ibu Retno Prawati SPD, kami persilahkan untuk memotivasi peserta didik, entah itu mungkin dalam proses absen dan mungkin proses-proses yang lain. Kepada Ibu Retno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak SMP Negeri 1 Ngadirojo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan dan karyawati, serta yang saya hormati kepada narasumber pagi ini Bapak Budi dan Ibu Lusita, serta anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8A dan 9A. Selamat pagi dan salam sayang, mestinya salam kangen buat kalian semuanya. Karena selama kalian di kelas 8 dan kelas 9, terus terang memang dengan adanya COVID ini menjadikan kita terutama Bapak Ibu Guru merasa
sebenarnya pengen sekali untuk tatap muka dan berbicara secara langsung karena itu mungkin lebih mengena kita sebagai pengajar, bahkan mungkin sebagai orang tua kalian di sekolah, tapi berhubung keadaan semacam ini, maka tidak masalah kita tetap melaksanakan kewajiban kita, yaitu sebagai pelajar yang harus belajar setiap hari. Di sini perlu saya tegaskan, walaupun sudah banyak disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Sutarjo, saya kira hampir sama. Sebenarnya untuk inti dari yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, perlu saya tegaskan buat anak-anakku, khususnya kelas 8A dan kelas 9A, bahwasanya PJJ ini sama halnya dengan kalian sekolah. Cuma situasinya saja yang berbeda. Justru dengan adanya PJJ, khususnya untuk sekolah kita, terutama di kelas 8A dan 9A, sekali lagi, kalian harusnya sangat bangga sekali karena ditunjuk tidak semuanya sekolah bahkan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini bisa mengalami sekolah digital seperti halnya di kelas 8A maupun kelas 9A. Sekali lagi ini buat kebanggaan buat kita. Misalnya saja kalian bertemu dengan sekolah yang lain yang kebetulan misalnya tidak ditunjuk sebagai kelas percontohan, kelas piloting, kalian bisa berbagi ilmu. Ini loh model mobile Exampro dan sebagainya. Justru kalian melakukan hal itu akan menambah pintar, akan menambah pandai buat kalian karena bisa menularkan ilmu kalian ke teman-teman yang mungkin saja di sekolah yang lain atau di kelas yang lain. Karena tidak semua kelas sekolah, tidak semua kelas yang ada di SMP Negeri 1 Ngadirojo itu ditunjuk sebagai percontohan. Kebetulan saja di kelas 8A dan kelas 9A. Jadi sekali lagi, kalau kalian menguasai ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan disampaikan. Silahkan ditularkan ilmu kalian. Karena hal itu selain akan menambah tentu saja dari segi agama, dari pahala kalian, kalian juga akan semakin cerdas. Kalian juga akan semakin pandai. Ini yang perlu kalian terapkan di kehidupan kalian. Kemudian untuk masalah tugas selain ulangan tentu saja untuk anak-anak dan absen, jangan lupa untuk melaksanakan itu. Itu kewajiban kalian sekali lagi dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 8 sampai jam 12, tugas kalian adalah belajar, bukan bermain karena PJJ ini sama halnya dengan sekolah, cuma situasinya yang berbeda. Kalau tugas hari ini misalnya, pekan ini kalian tidak laksanakan, misalnya contoh ini, contoh jelek, tapi perlu kita cermati juga, contoh tidak hanya contoh baik, tapi contoh jelek juga. Kalian tidak laksanakan, akan menumpuk untuk pekan berikutnya. Kalau sudah begitu, pasti akan hal males itu akan terus ada pada kalian. Makanya yang namanya tugas pekan ini, mapel apapun dari 12 mapel, 11 mapel, maaf, itu harus kalian laksanakan pada saat itu juga. Sehingga kalian akan merasa ringan untuk tugas-tugas berikutnya karena sudah terbiasa melaksanakan kewajiban kalian yaitu mengerjakan tugas. Selain itu juga masalah absensi, berulang kali Ibu selalu ingatkan. Kalau belum bisa dicoba terus, bahkan sampai malam itu untuk waktunya. Dicari tempat sing sekiranya untuk masalah sinyalnya mudah. Kalau ada keluhan, berulang kali Bapak Ibu Guru juga menyampaikan kalau ada keluhan, apapun bentuk keluhannya, jangan malu untuk menyampaikan. Silahkan disampaikan. Tidak apa-apa, Bapak Ibu Guru tidak akan marah dan akan menjawab semuanya. Terutama di sini untuk masalah keluhan-keluhan yang kaitannya dengan kelancaran kalian di absen mobile Exampro maupun materi yang disampaikan, silahkan disampaikan di grup. Jangan japri ya, tapi di grup. Karena kalau di grup otomatis yang lain juga akan membaca, akan tahu.
oh keluhannya hampir sama dengan saya, sehingga tidak perlu mungkin akan menanyakan lagi, jadi tidak pertanyaan double. Kalau melalui misalnya Japri, semuanya Japri, kita Bapak Ibu Guru akan repot. Tapi kalau komunikasi itu selalu kalian terapkan di grup, insya Allah semuanya akan membaca, dan dari membaca itu semuanya akan tahu, oh hampir sama, tidak perlu mengulang pertanyaan yang sama. Ini khususnya anak-anak kelas 8A dan 9A, ini bukan hanya teori, tapi kalian harus terapkan, benar-benar terapkan. Seperti halnya yang disampaikan Bapak Sutarjo tadi, tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian cuci tangan mengalir, dan kewajiban, terutama di kewajiban kalian, yaitu selalu melaksanakan sebagai makhluk yang beragama, melaksanakan kewajiban, yaitu yang muslim sholat, kemudian yang non-muslim menyesuaikan dengan ajaran agama kalian. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, komunikasi tolong selalu diutamakan. Apapun itu silakan diutamakan. Jangan sampai keluhan itu setelah kita menanyakan, misalnya Bapak Ibu Guru bertanya keluhannya apa, baru disampaikan. Jangan. Tapi kalau memang kalian mengalami hal-hal kesulitan, semuanya disampaikan. Itu yang perlu saya tegaskan. Sekali lagi, selamat belajar anak-anak, sukses buat kalian semuanya. Doa Bapak Ibu Guru kalian pastinya sukses. Sukses dari studinya, sukses nanti dari karirnya, sukses nanti di akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Tetap hormati yang lebih tua, tetap menyapa, itu hal-hal yang perlu kalian terapkan di kehidupan kalian. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi sukses buat kalian. Selamat pagi, salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tadi Bapak Sutarjo dan Ibu Retno sudah memberikan motivasi khususnya kepada anak-anak sekalian dalam penggunaan aplikasi Mobile Exampro dan pengerjaan tugas-tugas. Sebelumnya materi inti dari Bu Lusita Indriaswati SPD, kami sapa dulu kepada Bapak Ibu Guru tadi Bu Muji Samsiah. Alhamdulillah ini tadi juga sudah bergabung dan mengikuti kegiatan sosialisasi soal online di Mobile Exampro. Terima kasih Bu Muji sudah tadi bergabung. Lalu akan kami sapa mungkin yang baru pembelajaran di sini di rumah ya, melakukan pembelajaran di rumah, ada Bapak Anton, Bapak Antonius Darto Saputro. Bapak Anton, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Anton. Ini sudah bergabung ya pada kegiatan pagi siang hari ini. Ya nanti akan kami tunggu. Ya selamat pagi Pak Anton. Ya akan kami sapa yang lain nanti bisa menyusul. Kami sapa Bu Mariati. Bu Mariati, selamat pagi Bu Mariati. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Ya, ini di rumah ya, bekerja di rumah, melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah kita. Terima kasih atensinya Bu Mariati. Akan kami sapa lagi atensi dari Bapak Ibu Guru yang mengikuti pada pagi hari ini dulu ya, Bu Sri Haryani. Bu Haryani, mungkin ini Bu Haryani pas work of office ini. Bu Haryani, selamat pagi Bu Haryani. Bu Yani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau mungkin, ya, kalau bisa kameranya mungkin dibuka Bu Haryani untuk tombol kangen anak-anak. Kameranya seperti apa toh Bu Haryani itu mungkin tombol kangen anak-anak. Kalau kameranya dibuka, kalau mungkin Bapak Ibu Guru yang lain pada waktu kami menyapa bisa membuka kameranya. Coba Bu Haryani. Oh, baru proses pembelajaran di sekolah mungkin ya, Bu Haryani. Tes.
Iya. Ya udah, selamat menjalankan pembelajaran di sekolah Bu Aryani. Bisa diberikan terima kasih atensinya kepada Pak Trihatmono, Pak Simon. Kami sapa terlebih dahulu Pak Mon. Selamat pagi Pak Mon. Pak Srihatmono ini melakukan pembelajaran di rumah ini, work from home. Selamat pagi Pak Simon. Oke, kami lanjutkan lagi. Mungkin Bu Sri Murwati. Selamat pagi Bu Mur, Mami Mur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini minta luar biasa kamera juga sudah tampil Bu Murwati sebagai senioritas. Tolong Bu Murwati mungkin. Iya, terima kasih memotivasi kita Bu Mur, minta bantuannya dua patah kata untuk memotivasi anak-anak Bu Mur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi. Sehat selalu ya. Selalu jaga kesehatan, jangan menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa, itu penting sekali. Walaupun BJJ tetap semangat. Terima kasih Mami Bu Murwati, luar biasa semangatnya melakukan pembelajaran di rumah. Iya, terima kasih. Iya, Bu Mur, luar biasa semangatnya sambil ngomong putus sambil melakukan pembelajaran jarak jauh. Luar biasa, terima kasih menyemangati kita. Jadi kita sebagai generasi muda yang junior nanti terima kasih Bu Mur sudah memotivasi. Mungkin kami terima kasih Bu Mur. Selamat melaksanakan kegiatan panjenengan. Kami sapa lagi tadi belum on Pak. Terima kasih Pak Antonius Darto Saputro. Selamat pagi Pak Anton. Maaf Pak Budi, Pak Anton itu pakai desktop, jadi mic-nya enggak kedengaran, tapi Anton dengar begitu Pak Budi. Oh iya. Oh pakai desktop. Oke. Terima kasih Pak Anton sudah bergabung di kegiatan pagi siang hari ini. Oh terima kasih. Maaf tidak dengar. Oh ya, terima kasih Pak Anton tadi sudah membersamai kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini sudah mewakili pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah memotivasi, ada Pak Anton, ada Bu Mariati, ada Bu Retno, ada Bu Aryani, ada Bu Sri Murwati, ada Pak Sutarjo, ada Bu Muji, Pak Sri Hatmono tadi sudah bergabung. Terima kasih sudah membersamai kita, memotivasi kita bersama anak-anak. Semangatnya Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi kita tim Office 365 Mobil Exampro sebagai piloting sekolah digital. Kepada anak-anak sekalian, karena waktu ini materi pokok, materi inti, mohon dicermati, mohon betul-betul dipahami. Oh ya Pak Kasmin, terima kasih sudah bergabung. Kembali lagi mohon dicermati, mohon dipahami, nanti yang akan disampaikan oleh Bu Lusita, bagaimana nanti kalau Bapak Ibu guru share soal online di HP, prosesnya seperti apa, cara mengerjakannya bagaimana, terus nanti ending akhirnya seperti apa, akan dijelaskan oleh Bu Lusita. Kegiatan nanti juga akan kami rekam, akan kami potong yang khusus mungkin yang penjelasannya Bu Lusita, dan akan kami upload di YouTube. Jadi anak-anak nanti bisa melihat di YouTube proses-proses apa nanti yang akan dijelaskan oleh Bu Lusita. Demikian untuk teknisnya. Untuk selanjutnya kepada Bu Lusita Indriaswati SPD, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Pak Budi waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirejo, Bapak Hartanto SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan staf SMP Negeri 1 Ngadirejo, dan anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini terlebih dahulu untuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Budi, ada Bu Retno, ada Pak Tarjo untuk motivasi semangat belajar. Untuk PJJ kalian tetap semangat dalam pembelajaran, baik itu menggunakan aplikasi Team maupun dengan menggunakan Mobile Exampro. Jadi untuk absen silahkan kalian tetap absen di Mobile Exampro. Untuk Team kalian mengerjakan tugas di Team. Kemudian untuk berikutnya ini adalah kita menggunakan soal online anak-anakku. Jadi kita Bapak Ibu Guru membuat soal untuk pembelajaran. Soalnya nanti bentuknya adalah pilihan ganda. Kemudian nanti soal itu akan kalian kerjakan dengan waktu dan jam yang waktu atau jam yang telah ditentukan atau dijadwalkan oleh Bapak Ibu Guru gitu. Tapi sebelumnya saya sapa dulu untuk anak-anakku semuanya. Untuk dari kelas 9A mungkin bisa dibuka mikrofonnya, mungkin untuk Aida. Selamat pagi Aida. Nggih, Bu, selamat pagi. Oh ya, Aida sudah bergabung. Berikutnya untuk Ayu Lestari. Selamat pagi Ayu Lestari. Pagi, Bu. Oke, sudah mengikuti juga. Mungkin perwakilan dari kelas 8A ada Noven. Selamat pagi untuk Noven. Selamat pagi, Bu. Oke, Noven sudah bergabung. Kemudian untuk dari 8A lagi ada Aina. Selamat pagi Aina. Selamat pagi, Bu. Oke, sudah bergabung. Itu saya cek untuk kalian semua, jadi dari kelas 9A dan 8A dari kelas digital. Begitu. Jadi di sini nanti Bu Lusita akan menyampaikan untuk soal online. Untuk pengerjaannya dari soal online itu adalah bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Coba share konten saya sudah kelihatan, Ayu? Sudah, Bu. Oh, sudah. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita akan membahas dulu tentang soal online. Jadi soal online itu apa? Adalah ini. Apakah soal online? Soal online merupakan salah satu fasilitas di Mobile Exampro. Jadi untuk mengerjakan ujian dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Guru pengampu. Jadi mungkin nanti ada 11 mapel yang akan dijadwalkan oleh Bapak Ibu Guru dengan jadwal tertentu sesuai dengan jam pada PJJ oleh Bapak Ibu Guru. Misal kalau matematika kelas 9 berarti hari Kamis, misal untuk kelas 8 matematika itu hari Sabtu. Misal lagi untuk BK juga, misal nanti di hari Kamis seperti itu. Jadi mungkin pada hari itu juga Bapak Ibu Guru akan menyampaikan jadwal. Mungkin saat ujian online akan menyampaikan jamnya jam berapa itu akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu Guru, akan diinfokan lebih lanjut. Nah, untuk berikutnya soal online pada Mobile Exampro. Nah, soal online itu yang pertama itu waktu pengerjaannya adalah terprogram anak-anakku. Jadi untuk terprogram itu maksudnya apa? Sesuai dengan jadwal. Jadi sudah dijadwalkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu tidak bisa diakses lagi. Misal ya untuk hari ini adalah PJJ Matematika. Untuk sebelumnya Bu Lusita sudah menge-share mungkin untuk memberitahu anak-anakku misal di hari Senin, anak-anakku besok Kamis untuk matematika, PJJ Matematika akan mengadakan penilaian harian dengan menggunakan soal online di Mobile Exampro dengan jadwalnya yaitu jam 8 sampai mungkin jam 9, mungkin 1 jam.
Nah, soalnya di situ mungkin ada 20 soal begitu. Itu jadi Bapak Ibu guru sudah menyampaikan sebelumnya untuk jadwal untuk soal online tersebut. Jadi anak-anakku tolong selalu dipantau grup WA kelas digital. Mungkin nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan jadwalnya di situ atau mungkin bisa disampaikan jadwalnya di pengumuman di Mobile Exam Pro atau mungkin bisa nanti dapat diakses di Teams di kelas masing-masing gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu guru nanti nge-share-nya mungkin ada 3. Mungkin di-share di grup WA kelas digital, kemudian bisa di-share di pengumuman di Mobile Exam Pro ataupun di Teams pada obrolan begitu. Jadi terjadwal. Setelah misal jam 8 sampai jam 9. Jadi anak-anakku pada saat itu jam 8 sampai jam 9 kalian sudah siap. Sebelumnya misal setengah 8 kalian sudah menyiapkan. Jadi mungkin nanti token itu apa? Token itu password anak-anak. Password itu akan diberikan oleh Bapak Ibu guru mungkin 15 menit menjelang ujian. Misal nanti jam 8 Bapak Ibu guru menjadwalkan. Jadi sebelumnya nanti misal jam 7.45 atau 7.50 atau mungkin 7.55 begitu. Jadi 15 menit maksimal itu Bapak Ibu guru sudah akan menyampaikan token atau password yang digunakan untuk mengerjakan soal online tersebut. Nah, setelah itu anak-anakku jam 8 kalian mengerjakan soal tersebut. Nah, mengerjakan sampai jam 9. Misal anak-anakku nanti pada saat mengerjakan, misal ada sesuatu, misal bergabung mengerjakan soalnya baru setengah 9. Otomatis kalian hanya memiliki waktu 30 menit ke depan untuk mengerjakan soal online tersebut. Jadi otomatis kalian akan terpotong untuk pengerjaannya. Jadi soal online itu sudah terjadwal jam 8 sampai jam 9. Otomatis setelah waktu itu, setelah jam 9 lebih itu, otomatis dari sistem akan menutup. Jadi kalian akan tidak bisa lagi mengerjakan soal online tersebut. Jadi anak-anakku tolong fokus untuk kelas 8A dan 9A selalu pantau pada Mobile Exam Pro di pengumuman, dapat dipantau di WA grup kelas digital ataupun dapat dipantau di obrolan pada Teams. Gitu. Jadi selalu fokus. Untuk yang kedua, dalam mengerjakan soal online itu, misal tadi jam 8 sampai jam 9. Nah, dari jam 8 sampai jam 9 itu anak-anak tidak bisa logout, maksudnya keluar dari Mobile Exam Pro. Jadi misal jam 8 sampai jam 9 itu kalian sudah mengerjakan, otomatis kalian fokus mengerjakan itu, kalian tidak bisa nyambi-nyambi, misal buka WA, kemudian buka browser, dan seterusnya. Otomatis tidak bisa membuka dari fasilitas yang ada di HP. Nggak bisa buat game, mau disambi buat game, otomatis tidak bisa. Jadi memang kalian harus fokus mengerjakan soal online tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, siswa tidak bisa mengerjakan dengan curang. Anak-anak tidak bisa mengerjakan dengan curang. Maksudnya bagaimana? Dalam mengerjakan soal itu membuka browsing gitu maksudnya. Jadi kalian menggunakan browser untuk mencari materi, mencari jawaban yang ada di browser itu tidak bisa. Membuka WA, disambi buka WA, disambi game. Nah, SS pun juga tidak bisa. SS itu adalah screenshot. Jadi kalian tidak bisa screenshot jawaban kalian, soal kalian itu, jawabannya mau dikirim teman, itu otomatis tidak bisa. Jadi memang kalian mengerjakannya adalah fokus dengan pengerjaan kalian sendiri, insya Allah nanti hasilnya akan maksimal, begitu anak-anak. Kemudian cara mengerjakan soal online di Mobile Exam Pro itu bagaimana? Untuk yang pertama, Bapak Ibu guru itu akan memberikan informasi akan mengadakan soal ujian online maksimal 1 minggu sebelum ujian dimulai. Jadi sebelumnya seperti tadi yang saya sampaikan 1 minggu itu Bapak Ibu guru maksimal 1 minggu sudah memberikan informasi. Misal matematika akan dilaksanakan
penilaian harian menggunakan Mobile Exam Pro di hari Kamis jam 8 sampai jam 9. Jadi tolong anak-anakku nanti kalian belajar terlebih dahulu, fokus dengan materi misal kesebangunan dan kepengurunan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Guru akan menyampaikan sebelumnya di grup WA Piloting Kelas Digital atau mungkin di pengumuman pada Mobile Exam Pro ataupun mungkin di obrolan pada Teams. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Guru akan memberikan token atau password maksimal 15 menit sebelum ujian online akan dimulai. Jadi token atau password supaya kalian bisa masuk ke soal online tersebut. Yang ketiga, siswa membuka aplikasi Mobile Exam Pro. Berarti kalian terus membuka aplikasi di Mobile Exam Pro pada Android masing-masing. Kemudian di sini nanti ada jadwal ujiannya untuk Bapak Ibu Guru. Jadi terjadwal, misal matematika di sini ada tugas, ini ada PTS tentang apa materinya? Materinya tentang bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua ini kemarin saya coba lagi tentang bangun ruang sisi lengkung. Untuk Bapak Ibu Guru nanti di sini ada dibukanya jam berapa, ditutupnya jam berapa, dibukanya yang kedua berapa, ditutupnya jam berapa, waktunya berapa menit, begitu sudah ada untuk di Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, token untuk Bapak Ibu Guru, untuk tokennya di sini nanti di-share ke anak, token yang sesuai pada token yang sebelumnya Bapak Ibu Guru 15 menit atau 10 menit itu sudah diambil tokennya untuk di-share ke anak, begitu. Nah, begini anak-anak untuk tampilan di Mobile Exam Pro. Jadi, misal nanti hari ini misal akan soal online, kalian nanti jam misal 7:30 sudah siap. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu Guru jam 7.45 atau mungkin 7:50 gitu sudah memberikan token. Untuk itu kalian sudah masuk ke Mobile Exam Pro. Jadi tampilannya pada Mobile Exam Pro seperti ini, begitu anak-anak. Terus kemudian di sini saya menggunakan akunnya Evi gitu, Evi kelas 8A. Jadi di sini ada beranda pengumuman, ada berita, ada nilai, ada absensi, pelanggaran, izin, ada selfie, ada chat. Nah, kemudian di sini ke bawah, di scroll ke bawah, di sini ada kerjakan ujian. Jadi, nah, mana yang akan diklik anak-anak? Nanti yang akan diklik adalah kerjakan ujian di sini. Jadi anak-anak kalau akan mengerjakan soal online nanti misal 7 kurang 50 tadi kalian mengeklik kerjakan ujian di sini. Jadi setelah diklik kerjakan ujian pada Android kalian akan menunya muncul seperti ini. Jadi mobile exam, kemudian sekolahnya, pilih sekolah, nomor peserta, dan password. Nah, ini diisi apa, anak-anak? Jadi untuk sekolah, seperti biasa kalau kalian mau masuk ke Mobile Exam Pro, akan diisi dengan SMP Negeri 1 Ngadirojo untuk sekolahnya, kemudian nomor peserta akan diisi dengan nomor NIS, anak-anak. Jadi NIS dari kalian masing-masing. Kemarin sudah diberikan akun dari Mobile Exam Pro. Nah, untuk nomor peserta diisi dengan NIS. Kemudian untuk password akan diisi dengan password kalian juga masing-masing. Jadi seperti yang telah di-share mungkin oleh Pak Budi pada grup kelas piloting digital kemarin. Nah, setelah itu kalian login. Setelah ditulis ini semua, kalian masuk login. Nah, setelah login, menu yang tampil di sini itu adalah ada tanggal, maksudnya tanggal adalah tanggal saat ujian pada Mobile Exam Pro. Jadi misal kalau hari ini berarti tanggal 28 Januari 2021. Nah, untuk kelasnya di sini akan menyesuaikan. Kalau kelas 9A berarti otomatis di sini 9A. Kalau misal Evi tadi berarti kelasnya adalah kelas 8A gitu. Kemudian untuk jadwal ujian, karena saya hanya baru menjadwalkan satu tadi, yang saya klik yang pertama, berarti ini jadwal yang pertama. Nah, jadwal pertama ada daftar jadwal. Nah, ini baru satu jadwal. Mata pelajarannya adalah matematika, kategorinya adalah tugas. Nah, grup soalnya itu adalah PH penilaian harian matematika bangun ruang sisi lengkung.
Mungkin nanti kalau Bapak Ibu guru sudah memberikan jadwal untuk mapel yang lain, di sini akan menyesuaikan anak-anak. Jadi akan menyesuaikan apa? Akan mengikuti. Misal untuk Bu Mariati kelas 9 mungkin sudah ada jadwal, sudah memberikan jadwal, otomatis di sini untuk bawahnya akan mengikuti. Berarti PKN, grup soalnya apa? Misal nanti PH, PKN apa? Misal tentang apa ya, kepahlawanan, misal seperti itu. Nah, di sini aksinya apa? Aksinya kerjakan. Misal Bu Muji nanti, Bu Muji prakarya, di sini kelas 9 akan muncul, misal prakarya, grup soalnya apa? Misal Bu Muji memberikan grup soal tugas, seperti itu. Jadi aksinya kerjakan. Misal lagi nanti untuk Bu Sri Marwati, untuk mapel bahasa Jawa, kelas 8A misal. Jadi di sini mata pelajarannya adalah bahasa Jawa, grup soalnya adalah misal penilaian harian bahasa Jawa, babnya apa nanti akan menyesuaikan, misal aksara Jawa seperti itu. Jadi aksinya adalah juga kerjakan begitu. Setelah itu pada menu anak-anak akan muncul seperti ini di Android. Isi token, masukkan token sebelum mengerjakan. Jadi sebelum mengerjakan itu anak-anak memasukkan token terlebih dahulu. Jadi misal masuknya terlambat, otomatis sisa waktunya hanya tinggal dikit. Jadi usahakan fokus mengerjakan. Kalau mau soal online itu kalian harus siap sebelumnya. Jadi untuk mata pelajaran matematika, untuk grup soalnya, misal di sini tadi saya adalah PH, penilaian harian, matematika, bangun ruang, sisi lengkung. Kategorinya adalah tugas, untuk tingkatnya adalah tingkat 9, semesternya adalah semester 2, ujian dibuka yaitu tanggal 20 Januari 2021, jamnya di sini anak-anak mungkin agak blur ya, jam 9.30, ujian ditutup ya di tanggal itu juga yaitu 20 Januari 2021, kemudian jamnya adalah jam 09.45. Jadi durasi waktu mengerjakan di sini ini durasinya adalah 20 menit, harusnya ini 15 menit ya anak-anak. Mungkin salah saya ini sistemnya gitu. Jadi waktunya di sini berapa menit? Harusnya 15 menit begitu. Waktunya menyesuaikan. Untuk tokennya di sini anak-anak, tokennya adalah nah ini yang saya kasih seperti merah-merah di sini ada sedikit Respon berita. Seperti ada suara yang apa ini? Apa memang di tempat kami atau tempat jenengan suara bengong ini? tempat saya juga kedengaran itu loh. Oh ya, mungkin cek sound yang mana ya? Saya cek. Coba. Oh ya udah. Silakan Bu Ita melanjutkan, monggo. Oh iya Pak Budi, terima kasih. Jadi anak-anak saya lanjutkan kembali, mungkin tadi ada suara yang mengganggu mungkin ya. Itu saya lanjutkan di sini untuk token itu adalah di sini anak-anak letaknya yang saya merah ini. Nanti kalian kalau mengisi token yang di-share Bapak Ibu guru 15 sampai 15 menit. Jadi itu harus sesuai dengan token yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalian menuliskan token di sini harus sesuai dengan token yang diberikan Bapak Ibu guru. Jangan sampai salah. Jadi kalau salah otomatis kalian tidak bisa masuk mengerjakan soal online. Setelah itu, setelah kalian mengisi token, itu adalah kalian ke lanjut di sini anak-anak yang di biru ini. Jadi lanjut, kalian akan melanjutkan untuk mengerjakan soal. Nah, anak-anak mulai tadi di sini, kalau kalian sudah nulis di sini tadi, saya back lagi. Jadi kalian sudah tidak bisa keluar dari aplikasi Mobile Exam Pro. Jadi kalau kalian sudah menuliskan SMP, sudah menuliskan NIS, kemudian password, itu otomatis kalian sudah tidak bisa SS, sudah tidak bisa keluar dari Mobile Exam Pro. Jadi setelah ini nanti otomatis kalian akan fokus mengerjakan soal online. Kemudian kalau sudah diklik lanjut, kalian akan masuk ke soal pertama anak-anak.
Di sini saya menggunakan akunnya Aida kemarin, saya gunakan di sini. Ujian online, mapelnya menyesuaikan, berarti kalau saya matematika, kalau Bu Muji mungkin nanti prakarya, mungkin kalau nanti ada Bu Retno berarti di sini ada seni budaya, mungkin kalau nanti Bapak Anton di sini ya matematika, seperti itu. Jadi untuk soal di sini, soal pertama. Soal pertama. Nah, soal pertama di sini ya, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini ada soal yang pertama. Soal yang pertama otomatis di sini anak-anak soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti adalah berapa soal. Bapak Ibu guru misalnya memberikan 5 soal atau 10 soal. Jadi otomatis di sini akan menyesuaikan. Dengan waktunya adalah mundur. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Untuk soal pertama. Nah, soal pertama itu yang kamu kerjakan yang nomor 1 otomatis. Terjawabnya 0. Maksudnya ini kalau kamu baru soal pertama, yang terjawabnya masih 0. Kalau kamu sudah ke soal kedua, yang terjawabnya adalah otomatis 1, menyesuaikan. Kemudian untuk waktunya adalah hitungan mundur. Kalau saya tadi mungkin 20 menit ya anak-anak. Jadi kalau 20 menit, otomatis di sini waktunya berjalan mundur. Jadi 19.46 dari 20 menit. Otomatis nanti semakin turun dan seterusnya. Kemudian di sini untuk ada next, ada sebelumnya. Kemudian untuk soal pertama, next berarti ke soal kedua, kita klik yang di sini anak-anak, yang anak panah. Untuk berikutnya ke nomor 2 kita klik yang panah ke berikutnya. Kemudian untuk anak-anak nanti di sini ada menu mengecilkan, di sini ada menu untuk membesarkan. Jadi ada menu untuk zoom itu anak-anak, untuk nge-zoom. Jadi mungkin tidak kelihatan dari soalnya, mungkin nanti bisa di zoom. Nah, misal di sini bagaimana anak-anak nanti dalam mengerjakan. Kalau mengerjakan berarti anak-anak nanti baca soalnya baik-baik. Kemudian di sini ada opsinya, ada pilihannya. Opsinya yang kamu pilih yang mana, otomatis kamu centang saja atau kamu klik pada Android kalian. Misal jawab A, berarti di sini tidak ada ABC ya anak-anak. Di sini otomatis jadi langsung untuk jawabnya. Jadi tidak ada A, B, C, D begitu. Jadi langsung ada 35 km, ada 40, ada 20, ada 30, ada 35 begitu. Jadi di sini langsung kalian klik saja. Untuk berikutnya, misal kalian sudah sampai soal kelima. Nah, sudah sampai soal kelima. Nah, di sini anak-anak ada tulisan ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu itu bagaimana? Nah, kan kemungkinan misal kalau kalian mengerjakan soal online itu mungkin saya belum menguasai materi ini, masih bingung jawabannya apa toh, jawabannya kongruen ataukah jawabannya sebangun, mungkin kalian masih bimbang atau ragu-ragu itu. Jadi kalau kalian bimbang atau ragu-ragu itu, kalian bisa mengeklik ragu-ragu. Jadi masih bingung. Nah, nanti di sini nanti ya, di sini nanti untuk ragu-ragu silahkan dicentang saja, diklik saja di ragu-ragu pada Android kalian. Otomatis nanti bisa ke soal berikutnya. Nanti tampilannya akan beda, warnanya akan warna kuning nanti di tampilan akhir. Jadi di tampilan akhir nanti untuk ragu-ragu warnanya akan kuning. Tapi kalau soal sudah dijawab, warnanya akan hijau begitu anak-anak. Nah, ragu-ragu ini nanti silahkan diklik kalau kalian masih ragu-ragu. Tapi kalau sudah fix jawaban kalian apa, silahkan lanjut atau next ke soal berikutnya yang ini. Kemudian, nah waktunya di sini otomatis akan mundur, akan semakin turun. Jadi tadi 19 ini menjadi 14 dan seterusnya setelah soal ke-5 begitu anak-anak. Nah, kemudian
Kalau kalian sudah mengerjakan soal pada Mobile Exam Pro, sudah mengerjakan semua anak-anak, maka di sini akan muncul soal terjawab di centang ada 100%. Otomatis kalian sudah mengerjakan dari 5 soal yang Bu Ita berikan. Kalau di sini saya berikan 5 soal. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu guru yang lain memberikan 10 soal, berarti di sini ada 10. Misal Pak Budi memberikan 20 soal, berarti di sini hijaunya sampai 20. Berarti artinya kalian sudah menjawab semua. Misal nanti kalau kalian ragu-ragu, otomatis di sini masih ada kuning. Jadi kalau kalian mau ke yang ragu-ragu tadi nomor berapa, misal ke nomor 2, ya klik saja di nomor 2 yang kuning itu. Otomatis nanti akan soal itu larinya ke soal nomor 2 yang kalian masih ragu-ragu. Nah, kalau nanti kalian sudah fix, misal jawabannya sudah fix jawabannya, misal dibangun tadi, otomatis kalian ragu-ragunya dicentang lagi, otomatis kalian sudah fix dengan jawaban kalian. Begitu. Jadi di sini otomatis akan hijau semua karena di sini mengerjakannya Aida tadi sudah tidak ada ragu-ragu lagi, sudah fix. Jadi sudah hijau berarti sudah 100% dikerjakan. Misal nanti ada 5 soal ternyata di sini belum dikerjakan 1 soal, berarti di sini tidak 100%, tetapi berapa persen? Misal 80%. Berarti ada 1 soal yang belum dikerjakan. Begitu anak-anak. Nah, setelah itu biasanya anak-anak kalau sudah selesai ini nanti ada tampilan di menu Android kalian. Apakah Anda sudah yakin keluar dari soal online atau ujian online begitu? Jadi nanti kalian jawab ya begitu. Jadi kalian sudah yakin. Nek belum ya berarti dengan masih sisa waktu, berarti kalian masih bisa mengerjakan. Nah, kalau waktunya habis, otomatis akan hilang sendiri, akan otomatis dari sistem akan langsung keluar sendiri, begitu anak-anak. Kalau waktunya sudah habis, gitu. Jadi nanti apakah Anda sudah yakin untuk keluar dari soal online? Kalian jawab ya. Nah, kalau sudah, nah nilai saya berapa toh? Misal seperti itu, kalian itu mungkin penasaran. Sudah mengerjakan 5 soal, nah nilai saya berapa? Kelihatannya 100 seperti itu. Nah, untuk mengecek nilainya itu di mana? Nah, di sini anak-anak, kalian nanti di menu di Mobile Exam itu adalah ada jadwal ujian, ada hasil ujian. Silahkan nanti diklik hasil ujian anak-anak. Jadi ini di sini kalian akan mengetahui nilai saya berapa toh. Silahkan diklik hasil ujian. Kemudian setelah diklik hasil ujian, menu yang tampil pada Android adalah tanggalnya tanggal berapa ujiannya, kelasnya kelas berapa, kemudian hasil ujiannya ini ada 3, itu maksudnya apa? Nah, kita lihat di bawah dulu. Hasil ujian. Nah, di sini ada jadwal ujiannya dari mungkin nanti ada misal Bapak Ibu guru sudah memberikan 5 dari jadwal, otomatis yang keluar 5. Kalau di sini ada 3 jadwal ujian, otomatis akan keluar 3. Di sini kalian sudah mengerjakan yang mana? Lah, di sini kok ada 0, ini ada 0. Artinya apa? Ini soal yang belum dikerjakan oleh kalian semua. Nah, soal yang ketiga itu sudah dikerjakan. Nah, nilainya berapa? Nilainya adalah 40. Nah, kalian mengerjakan nilainya tadi dalam mengerjakan soal online, ternyata nilainya ada di sini anak-anak. Jadi misal kalian sudah selesai mengerjakan, nah akan keluar seperti ini nilai. Tetapi anak-anak jika kalian belum selesai mengerjakan, otomatis nilai ini belum muncul. Jadi begitu, berarti belum muncul. Otomatis diselesaikan dulu, logout, baru akan muncul nilai kalian. Nah, nilainya berapa di sini anak-anak? 40. Berarti kalau nilainya 40, berarti benarnya adalah 2 anak-anak kalian. Nah, di sini 3 itu maksudnya apa? Berarti nilai salahnya, salahnya anak-anak. Salahnya salah 3, kemudian benarnya adalah 2, berarti nilainya adalah 40. Begitu anak-anak. Nah, ginilah anak-anak untuk mengerjakan soal online. Sangat mudah. Jadi, kalian setelah ini nanti bisa logout setelah mengerjakan soal online, logout. Jadi misal tadi saya menjadwalkan jam 8 sampai jam 9 anak-anak. Ternyata
dalam kenyataannya soal saya mudah sekali, misal mudah sekali soal dengan durasi 1 jam kalian sudah mengerjakan 30 menit. Jadi setengah jam sudah selesai. Nah, setelah itu bagaimana, Bu? Nah, otomatis kalian tidak bisa log out dulu, kalian tidak bisa keluar dari ujian itu. Jadi otomatis kalian harus menyelesaikan dengan sisa waktu yang ada. Jadi mungkin 30 menit ke depan, itu silahkan kalian cek ulang lagi pekerjaan kalian yang sudah kalian jawab tadi, sudah yakin apa belum? Kalau ragu-ragu, otomatis silahkan kalian cek lagi dari soal yang ragu-ragu di nomor berapa, seperti itu. Jadi dengan sisa waktunya kalian bisa mengecek yang belum dikerjakan ataupun yang masih ragu-ragu. Jadi misal sudah yakin, ya sudah berarti kalian menunggu dulu. Kalian tidak bisa menggunakan aplikasi yang lain dari Android kalian. Jadi kalian tetap fokus, tetap masih berada di Mobile Exam Pro tersebut di soal online. Jadi tidak usah buka WA, tidak usah buka browser karena kalian juga tidak bisa membuka itu semua. Begitu anak-anak. Jadi memang untuk mobile exam ini anak-anak kalian memang harus fokus, harus mengerjakan sesuai dengan jadwal yang ada, yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru semua anak-anak. Jadi memang kalian terjadwal. Nah, memang kalian adalah anak-anak pilihan mungkin ya ini kelas 9A dan kelas 8A. Jadi memang harus fokus, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu silahkan kalian kerjakan tepat waktu, baik maupun soal online maupun soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di aplikasi Tim, begitu anak-anak. Jadi mungkin kalian nanti lebih fokus lagi. Jadi dengan adanya mobile exam di soal online, soalnya sudah terjadwal, otomatis kalian sudah persiapan sebelumnya untuk belajar, lebih fokus dalam belajar. Begitu anak-anak. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan di sini tentang bagaimana cara share untuk Mobile Exam Pro untuk soal online. Semoga bermanfaat untuk soal yang saya berikan ini, untuk materi yang saya berikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin silahkan ditanyakan untuk anak-anak semuanya. Silahkan langsung bertanya, tidak usah malu-malu, nanti bisa dibuka mikrofonnya ataupun dibuka videonya. Begitu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dijelaskan oleh Bu Lusita secara gamblang, secara jelas anak-anak sekalian. Kalau kami evaluasi tadi memang untuk aplikasi Mobile Exam Pro pada waktu anak-anak mengerjakan tadi memang tampilan dari Bu Ita mungkin untuk yang gambar di HP itu di screen-nya tidak begitu jelas karena itu kelihatannya kan HP dipoto HP ya Bu Ita. Jadi memang tidak bisa tadi di screenshot, tetapi sudah luar biasa tadi Bu Ita mensimulasikan, sudah ada 2-3 anak sudah mengerjakan, sudah difoto, dan foto tadi dikirimkan di Bu Ita terus bisa diperlihatkan kepada kita semua. Nah, saya kira untuk pertanyaan mungkin akan kami pandu terlebih dahulu sebelum anak-anak bertanya. Kelihatannya kalau anak-anak mau bertanya itu hampir mungkin malu atau mungkin seperti biasanya kalau nggak dipancing dulu mungkin agak kesulitan anak-anak ini dalam bertanya, tetapi tidak ada salahnya kita pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang hubungannya dengan soal online ini tadi. Seandainya Bapak Ibu guru ada pertanyaan, mohon nanti bisa raise hand agar kami bisa ambil dari teman-teman yang raise hand atau mungkin bertanya, atau mungkin langsung juga bisa akan kami pandu untuk bertanya kepada Bu Ita. Dan saya kira untuk
aplikasi ini kita baru belajar bersama. Jadi kami beserta tim IT di SMP Negeri 1 Ngadirojo memang kami baru belajar bersama. Artinya nanti seandainya ada hal-hal yang sekiranya belum kita bisa jawab atau mungkin belum sempurna dalam kami menjawab, kami akan menanyakan atau mungkin berkonsultasi di tim IT Dinas dan di tim IT Office 365 karena ini merupakan tanda petik barang baru. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu kalau mau bertanya kami persilahkan bisa raise hand atau mungkin membuka mic-nya. Di sini tadi yang chat ada yang chat Pak Anton, tolong ada pengumuman untuk kelas 8. Ini mungkin pengumuman melaksanakan ujian atau mungkin gimana dari Pak Anton. Jadi tolong ada pengumuman untuk kelas 8. Nah, nanti kita juga sudah nanti mengumumkan bahwasanya jadwal-jadwal ujian akan kita komunikasikan di grup. Jadi tadi kami share link grup. Jadi link grup kelas 8A dan 9A mungkin Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya. Dan nanti pada waktu mengerjakan soal online tentunya harus komunikasi dulu Bapak Ibu, nanti jadwalnya akan kami atur, jadwal mapelnya, jadi tidak bertabrakan atau mungkin terjadi berbenturan antara mapel satu dengan mapel yang lain, jadi nanti biar ada jadwalnya. Monggo Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya, mungkin akan kami awali dulu nggih, ulangan harian. Oke, ulangan harian Sabtu jam 9 sampai 9.30. Nah, ini mungkin dari matematika atau bagaimana nanti bisa disampaikan ya untuk Bu Ita nanti bisa berkolaborasi untuk ulangan harian Sabtu jam 9 sampai 9.30. Jadi kelas 8 nanti ada ulangan harian jam 9 sampai 9.30. Mungkin gitu dari Pak Anton ya untuk matematika. Dan ini merupakan simulasi anak-anak juga ya. Jadi nanti kita dari Bapak Ibu Guru dari mencoba dulu. Jadi mencoba nanti mungkin 1-2 kali kita coba. Nanti kalau lancar nanti akan kita kasih soal-soal yang sekiranya mungkin lebih bervariasi. Jadi ini nanti baru taraf awal ya anak-anak ya. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu untuk raise hand atau mungkin chat atau mungkin usul, saya mau bertanya Bu Lusita. Ada beberapa yang kami mau tanyakan. Yang pertama, tadi dijelaskan tentang jawaban anak yang ragu-ragu. Jadi jawaban anak yang ragu-ragu. Seandainya ada 10 soal, terus anak tadi sudah menjawab, tetapi diklik ragu-ragu, warnanya kan tadi kuning tadi. Kalau kita tidak lupa, tidak ragu-ragunya kita hilangkan atau kita jawab sesungguhnya, apakah jawaban ragu-ragu itu sudah menjadi jawaban sesungguhnya? Jadi contohnya 10. Yang ragu-ragu 5. Nah, yang ragu-ragu 5 itu kita lupa, dalam ragu-ragunya itu kita pastikan gitu ya untuk berwarna biru masih kuning. Apakah yang kuning tadi sudah menjadi jawaban sepenuhnya anak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, seandainya anak di tengah jalan lupa, artinya error ya, atau mungkin HP-nya mungkin trouble atau mungkin mati, sudah 10 soal, mengerjakan 5, apakah yang 5 itu sudah otomatis tersimpan ya atau mungkin hilang Bu Ita? Jadi kalau HP anak error nih, tadi error di tengah jalan, apakah tadi sudah tersimpan atau mungkin jawaban anak hilang? Gitu Bu Ita, mungkin mohon dijawab, mungkin 2 pertanyaan dulu. Monggo Bu Ita. Ya, terima kasih Pak Budi untuk bagus tadi pertanyaannya dari Pak Budi. Mungkin dari kenyataannya mungkin nanti dalam mengerjakan mungkin tadi untuk Pak Budi untuk pertanyaan pertama yaitu misal di situ tadi 10 soal. Untuk 5 itu ragu-ragu. Jadi mungkin anak lupa dalam mengekliknya ternyata masih ada ragu-ragu bagaimana solusinya. Jadi itu nanti tetap tidak bisa dia akan keluar. Jadi ragu-ragunya itu harus dihilangkan dulu begitu Pak Budi. Jadi 5 soal itu ragu-ragunya dihilangkan dulu, otomatis dari sistem nanti akan tidak bisa dia akan keluar langsung. Jadi otomatis dia tidak bisa keluar. Jadi karena masih ada yang ragu-ragu 5 soal tadi, otomatis tadi
anak akan harus yang kuning tadi, warna ininya sudah kuning Pak Budi, otomatis dia sudah terdetek, oh ini berarti saya ada something wrong, ada sesuatu yang masih harus diselesaikan sebelum saya harus log out, begitu Pak Budi. Untuk yang kedua, tadi misal apa tadi Pak Budi, saya lupa ya. Di tengah jalan itu HP-nya mati sendiri atau hang atau mungkin terjadi mungkin katakanlah ya batunya habis gitu Bu Ita, sudah mengerjakan 5 soal lah, itu nanti apakah sudah tersimpan otomatis atau hilang jawabannya? Oh iya, gitu Pak Budi. Jadi misal nanti di kenyataannya nanti anak-anak dalam mengerjakan itu misal HP-nya itu trouble, hang ataupun batunya habis, nanti bagaimana solusinya? Nah, setiap anak mengerjakan misal dari nomor 1 nanti akan next ke soal berikutnya, itu otomatis nanti ada simpan jawaban Pak Budi. Jadi setiap satu soal ke soal berikutnya itu di menu Android anak ada simpan jawaban. Mungkin tadi tidak tercover di materi yang saya berikan kemarin karena anak SS-nya mungkin tidak sempurna begitu. Jadi nanti ada simpan jawaban dari soal pertama ke soal berikutnya. Otomatis kalau nanti misal ada 10 soal, ternyata sampai nomor 5 anak tersebut HP-nya hang, tetapi dari 1 sampai 5 tadi sudah tersimpan jawabannya. 1 simpan jawaban, kemudian soal kedua simpan jawaban, soal ketiga dan seterusnya. Nah, sampai 5 soal sudah tersimpan begitu. Nah, karena batunya habis, mati, otomatis dia harus login dari awal lagi, otomatis 5 soal yang sudah dikerjakan anak itu sudah tersimpan otomatis dari sistem. Kemudian dia tinggal melanjutkan dari nomor 6 sampai nomor 10, begitu Pak Budi. Tokennya baru atau mungkin token lama Bu Ita? Tokennya nanti adalah 15 menit itu token akan berganti Pak Budi. Jadi otomatis tokennya akan token baru, mungkin nanti akan berkomunikasi dengan guru mapelnya. Jadi tadi misal ya Pak Budi, waktunya tadi saya 1 jam, misal 10 menit, waktunya 1 jam dari jam 8 sampai jam 9. Ternyata di prosesnya itu adalah misal jam 8.30 anak misal batunya habis dan itu mati sendiri, itu tadi otomatis dia akan menghubungi oleh guru mapel masing-masing untuk mendapatkan token baru. Jadi Bapak Ibu guru untuk siap juga misal di ujian online itu untuk memberikan token baru ke anak. Jadi Bapak Ibu guru harus meriset lagi, jadi melihat lagi di control sys itu nanti akan mendapatkan token baru yang untuk anak tersebut, untuk diberikan kepada anak tersebut. Begitu Pak Budi. Ya, itu terima kasih Bu Ita. Jawaban sudah jelas sekali dari Bu Ita. Dan mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan sambil menunggu. Kami ingatkan anak-anak tentang tadi ya password sama token. Jadi agak beda ya, jadi tolong dibedakan. Kalau yang tadi user sama password, jadi user password itu untuk masuk login di Exampro mobile anak-anak. Jadi kemarin sudah kita sampaikan, mohon dicatat anak-anak. Jadi jangan hanya disimpan di HP, tetapi untuk usernya itu yang NIS sama passwordnya tolong dicatat di buku atau ditempel nanti ya, karena nanti itu untuk login yang ujian tadi. Jadi ujian tadi klik ujian online kan harus mengisikan apa tadi, user sama password. Itu adalah user sama password pada waktu login dulu aktivasi mobile Exampro. Jadi kalau nanti disimpan di HP akan kesulitan nulisnya, harus buka dan seterusnya. Jadi tolong sekali ditulis di buku atau mungkin ditempel di kamar, nanti kalau mau mengerjakan soal ujian online betul-betul bisa dikerjakan dengan cepat. Itu yang pertama. Lalu masalah token. Nah, token itu beda dengan password yang mobile Exampro. Jadi token itu nanti diberikan, tadi sudah dijelaskan Bu Wita tadi, dijelaskan bahwasanya token itu diberikan pada waktu akan melaksanakan mungkin 15 menit tadi melaksanakan ujian.
ya. Dan token-token itu nanti mungkin di ujian pertama, mungkin penilaian harian pertama dengan penilaian harian kedua dan ketiga itu kan beda-beda. Jadi tokennya beda-beda, ya. Tetapi kalau yang password mobil Exampro sama anak-anak. Jadi password yang Bapak sampaikan itu kemarin, itu tolong dicatat nanti kalau mau memasukkan pada waktu soal online harus memasukkan itu. Jadi nanti ada bedanya ya password awal sama token. Jadi token itu kalau sudah mulai tadi terus ngisi token. Token itu nanti yang disampaikan oleh Bu Ita tadi, yang disampaikan Bapak Ibu Guru tadi, bukan password ya, bukan password Exampro token itu. Ya itu tolong dibedakan antara password Exampro dan token. Itu hanya untuk motivasi dari anak-anak dalam mengerjakan, karena masih banyak yang lupa password sama usernya karena disimpan di HP. Nah ini mohon dicatat ya, biar nanti memudahkan kita dalam melaksanakan ujian online. Itu kepada Bapak Ibu kami persilahkan, kalau tidak ada saya lanjutkan ke anak-anak. Kepada anak-anak peserta didik kelas digital 8A dan 9A, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa raise hand atau mungkin langsung membuka mic. Kami persilahkan seluruhnya, dari anak-anak atau mungkin dari Bapak Ibu guru di kelas digital. Monggo. Kami cek dulu di chat tadi Pak Anton, ini masalah pengumuman tadi ya, ulangan harian Sabtu jam 9 sampai 9.30. Jadi anak-anak silahkan untuk kelas 8 ya, untuk siap untuk hari Sabtu jam 9 sampai 9.30. Cek untuk yang aplikasi mobil Exampro, nanti di situ juga sudah akan ada, mungkin tokennya diberikan di WA atau tokennya nanti akan diberikan di pengumuman di mobil Exampro-nya. Nanti silahkan dikerjakan. Itu untuk pesan dari Pak Anton, dan itu nanti juga akan kita simulasikan nanti modelnya seperti apa, hasilnya nanti akan kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Mungkin silakan, mungkin ada tambahan dari Bu Ita, dari anak-anak saya cek tidak ada yang raise hand, dan dari Bapak Ibu guru di sini juga belum ada yang raise hand atau mungkin yang chat. Mungkin kalau ada tambahan Bu Ita, kami ini ada yang bertanya dari Mbak Marliana 9A, absen 15. Ini raise hand. Kami persilakan. Mbak Marliana bisa membuka mic. Kami persilakan. Saya mau tanya, misal ada 3 yang sudah dijadwalkan, terus yang baru dikerjakan tokennya sama atau beda? Tolong diulangi lagi. Tolong diulangi, kurang jelas tadi, ada 3 mapel atau 3 soal, gimana Mbak Marliana? Ada 3 yang sudah dijadwalkan itu 3. Terus yang baru dikerjakan itu baru 1. Yang 2 itu nanti tokennya sama atau beda? Ya, Bu Ita silakan. Kami terima tadi Mbak Marliana, intinya di jadwal di mobil Exampro itu ada 3 penjadwalan. Ada 3 penjadwalan untuk ujiannya. Apakah ketiga-tiganya itu tokennya itu sama atau mungkin berbeda? Contohnya yang 1 sudah dikerjakan selesai menggunakan token A. Lah yang soal jadwal yang kedua sama jadwal yang ketiga itu tokennya sama atau beda? Gitu Bu Ita. Iya Pak Budi. Maksudnya itu 3 mapel gitu ya Pak Budi ya. 3 mapel sudah dijadwalkan, itu dari misal dari 3 mapel itu mungkin BI, prakarya, matematika, misal seperti itu, tokennya bagaimana? Begitu Pak Budi maksudnya ya? Iya, maksudnya sama atau beda gitu. Atau termasuk mungkin bisa saja 1 mapel ada 3 menjadwalkan 3 ujian, apakah tokennya sama atau beda gitu, mungkin dua versi, karena tadi yang saya tangkap juga mungkin sekalian dijawab 2 versi saja. Yang versi 1 tadi mungkin 3 mapel,
Yang satu tadi 1 mapel dengan 3 penjadwalan ujian. Ngaten. Oh iya, terima kasih. Jadi terima kasih anakku Marlina dari kelas 9A untuk tadi. Misal untuk versi pertama tadi ada 3 mapel, misal ada mapel BI, ada mapel prakarya, misal ada mapel IPA seperti itu. Jadi bagaimana untuk tokennya? Tokennya otomatis berbeda Marlina. Dari mapel itu berbeda. Jadi misal kalau itu versi yang pertama gitu. Jadi misal lagi versi yang kedua. Untuk misal matematika, saya menjadwalkan ulangannya berturut-turut seperti itu. Jadi ulangannya berturut-turut, misal ulangan pertama misal tentang kekongruenan, ulangan kedua misal tentang bank ruang sisi lengkung, itu juga tokennya sudah berbeda. Begitu Marlina. Gitu Mbak Marlina. Oke, Pak, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih atensinya. Karena kalau Bapak Ibu guru itu mendengarkan suara dari anak-anak itu tanda petik celes, semangat. Betul nggih Bu Ita ya, karena mendengarkan suara anak-anak aja sulit kami. Iya, lama nggak ketemu anak Pak Budi. Iya, lama nggak ketemu. Jadi sapa aja apalagi kami, kalau saya kemarin tidak mengajar kelas 8, saya juga blank ini kelas 9A itu yang seperti apa. Tapi seperti ini sudah terobati dengan suara anak-anak dan mungkin tampilan lewat Vicon. Gitu ya untuk Mbak Marlina. Mungkin anak-anak yang lain silahkan bertanya, sangat diperbolehkan. Termasuk Bapak Ibu yang lain kami persilahkan. Oke, ada yang bertanya, Bapak Kasmin, kami persilahkan Pak Kasmin membuka mic dan kameranya, karena juga kalau bisa kameranya dibuka untuk tanda petik tombol kangen dari anak-anak. Monggo Pak Kasmin, kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Pada Bapak Ibu guru dan anak-anak semua, sambil mungkin yang belum tahu wajahnya atau parasnya dari anak-anak, ini dari Bapak. Saya ingin tanya kepada narasumber Bu Lusita. Ini dalam rangka juga membantu anak. Tadi dijelaskan dalam Pak Kasmin, mungkin untuk biar lebih mantapnya, mungkin dari kameranya agak dijauhkan Pak, HP atau mungkin laptopnya, karena ini agak dijauhkan biar anak-anak juga mungkin melihat. Nah, ini sudah terlihat Bapak, monggo ya. Dilanjut. Dan untuk dari Bu Lusita tadi menjelaskan dalam mengerjakan ada pilihan ragu-ragu ya. Kalau menurut saya, seharusnya ke anak itu justru disarankan jangan milih ragu-ragu. Yang mantap, yang mana itu dipilih, dan nanti sisa waktu yang ada itu untuk meneliti poin-poin jawaban yang tadi dipilih itu. Kalau ada perubahan pendirian, dirubah saja. Karena akibatnya kalau milih ragu-ragu kan nanti sampai waktu selesai tidak dihilangkan ragu-ragunya, itu kan merugikan. Untuk itu ya sebaiknya dipilih yang terbaik menurut anak, yang mana itu dipilih lah, nanti sisa waktu yang ada itu untuk meneliti kembali per nomor lah jawaban yang kalau menemukan lagi yang lebih tepat baru dirubah jawabannya. Nah itu kalau saran saya agar tidak rugi, karena nanti dalam ragu-ragu tadi 5 akhirnya nilainya tidak ada kan, anak akan rugi nilainya. Nah, saya kira itu masukan untuk sosialisasi ke anak. Kalau memang di poin soal itu ada jawaban ragu-ragu. Ya itu saja sementara Pak Budi dan narasumber. Cukup sekian sementara itu dulu. Waktu saya kembalikan ke Pak Budi dan narasumber. Terima kasih Pak Kasmin, langsung ditanggapi Bu Ita.
Ya, terima kasih masukannya Pak Kasmin. Mungkin masukan Pak Kasmin sangat bermanfaat tadi. Untuk ragu-ragu tadi mungkin enggak usah diklik ragu-ragunya. Anak itu dengan waktu yang masih tersisa itu mengecek untuk dari soal pertama mungkin sampai soal 10 itu supaya nanti dia pengerjaan soalnya tetap jalan begitu. Jadi masih sudah tersimpan begitu. Jadi anak tidak rugi begitu. Begitu untuk saran Pak Kasmin. Tapi di kenyataannya mungkin anak itu mengerjakan misal di soal nomor 2, dia kan namanya mengerjakan itu kadang ya kita kan itu Pak Kasmin, apa ya namanya ragu-ragu gitu ya mungkin ada. Jadi ini A atau B jawabnya itu mungkin ragu-ragu. Jadi yo kita ya enggak apa-apa. Nek menurut saya itu ragu-ragu itu kita klik dulu ragu-ragu enggak apa-apa. Wong nanti toh nanti di belakang itu untuk ragu-ragu ada apa namanya warnanya sendiri Pak Kasmin. Jadi mungkin anak itu juga sudah memperkirakan dalam mengerjakan, oh sisa waktu saya tinggal mungkin 5 menit, saya masih misal 3 soal yang masih ragu-ragu seperti itu, otomatis dia akan mengecek, oh nomor berapa toh saya yang ragu-ragu, oh nomor 2, nomor 3, misal nomor 5, oh ini berarti ngeceknya kan lebih mudah Pak Kasmin, begitu. Jadi mungkin anak itu mengeceknya lebih fokus nomor berapa saya yang masih ragu-ragu. Tapi kalau mungkin nanti kalau anak itu langsung saja enggak usah ragu-ragu, otomatis nanti malah apa ya, dia masih bimbang, masih ragu-ragu nomor berapa toh, ngeceknya malah kesulitan. Begitu Pak Kasmin. Saya kembalikan lagi ke Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Ita. Mungkin menambahkan lagi dalam memilih jawaban tadi untuk yang ragu-ragu ya Bu Ita. Jadi itu tadi contohnya ada satu soal A, B, C, D. Ada option ragu-ragunya. Apakah nanti kita klik A, baru kita klik ragu-ragu, atau mungkin tidak ada jawabannya, baru diklik ragu-ragu. Bagaimana Bu Ita? Itu apa modelnya? Kemarin saya simulasikan Pak Budi sama anak, itu memang kemarin itu anak baru menyampaikan untuk ragu-ragunya gitu, jadi ragu-ragunya ada di sebelah kanan, itu di SS-kan ke saya, untuk dia sudah ragu-ragunya maksudnya udah ngeklik atau belum untuk jawabannya, itu juga kemarin belum disimulasikan dengan anak. Mungkin untuk kedepannya nanti saya dengan anak bisa mensimulasikan lagi kalau anak mengecek ragu-ragunya itu apakah sudah dicek untuk jawabannya atau belum, nanti bisa disimulasikan lagi ke anak. Begitu Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Ita. Yang jelas tadi sudah disampaikan, di situ ada option ragu-ragunya. Saya kira yang disampaikan Bu Ita tadi memang bisa diasumsikan bahwa misalnya untuk ngecek ragu-ragunya mudah anak. Jadi kalau ada 10 soal, kalau kita awur saja, betul mungkin ada 3 yang kita tanda petik diawur. Nah, nanti anak juga kesulitan dalam ngecek. Ini tadi soal ya tanda petik tuh ngawur tadi di posisi nomor berapa. Kalau kita klik tanda ragu-ragu, otomatis anak langsung lari ke soal yang ragu-ragu tadi. Jadi untuk mempermudah saja kita ngecek soal-soal yang ragu-ragu. Itu juga masukan-masukan yang baik dari Bapak Ibu. Monggo nanti teknisnya tadi yang sudah disampaikan Bu Ita, monggo pilih yang mana yang saya kira itu sudah terbaik buat kita bersama. Jadi nanti mungkin dikai tanda ragu-ragu dulu, baru nanti kita arahkan kemana ragu-ragunya. Kan nggak mungkin 10 soal ragu-ragu semua. Saya kira mungkin 2 atau 3 soal yang ragu-ragu dan ini merupakan kelas yang pilihan. Saya kira anak-anak juga sudah mampu dan tentunya bisa menggunakan fasilitas ragu-ragu itu tadi dengan bijak dan dengan betul. Terima kasih Pak Kasmin dan tadi jawaban dari Bu Ita. Kami lanjutkan lagi, saya cek mungkin gitu Pak Kasmin nggih. Pak Kasmin. Ya.
Oh, itu jawaban dari Bu Lusita tadi. Itu dulu nggih, berarti untuk jawabannya dari Bu Wita. Jadi terima kasih untuk caranya tadi untuk menjawab semua, tapi tadi Bu Wita menyarankan mungkin ragu-ragu untuk mempermudah mencari soal yang sekiranya anak masih belum mantap memilih. Itu Pak Kasmin. Ya, Ya, makasih terima kasih Pak Kasmin masukannya pada kesempatan pagi siang hari ini. Kepada anak-anak dan Bapak Ibu masih ada waktu, nanti kita akan selesaikan sampai maksimal pukul 10. Kita tadi membuka webinar kita di posisi persiapan 7:30 dan kita mulai pukul 8 dan kita akhiri pukul 10. Masih ada waktu dari Bapak Ibu untuk raise hand, untuk saran, masukan. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu raise hand, saran masukan, kami sedikit saja ingin screen sebentar, akan kami informasikan anak-anak untuk absensi anak-anak ya. Jadi nanti kalau absensinya terjadi trouble, saya mohon nanti menginformasikan ke grup yang kelas digital khusus. Ini saya cek sebetulnya program ini diperuntukkan untuk 2 kelas anak-anak. Jadi 9A dan 8A. Tetapi kita untuk absensi kita free-kan. Jadi 21 kelas kita gunakan fasilitas ini. Nah, untuk yang online tadi, soal online tadi hanya 2 kelas saja. Nah, kita cek absensi di 8A untuk hari ini ada 5 yang belum. Terus yang 9A di sini ada 8 yang belum ya ini ya, yang belum. Jadi tolong nanti bisa menginformasikan di grup ya, di grup kelas piloting. Jadi nanti kendalanya di apa, dan nanti kita juga akan menginformasikan ke developer di Jakarta sana untuk yang programmernya. Karena kemarin ada kendala katanya untuk mobil Exampro-nya itu jalankan agak berat, atau mungkin istilahnya kalau di WA itu hanya muser-muser Pak gitu. Jadi nanti akan kami sampaikan kalau terjadi kendala, kami juga akan menginformasikan. Nah, ini untuk hari ini tanggal 28 kami informasikan, yang belum nanti diusahakan anak-anak bisa absen sesuai dengan yang Bu Ita sampaikan tadi, jam 7 sampai jam 8 bisa absen, atau mungkin sampai jam 1 tadi. Kalaupun mungkin ada kendala teknis seperti HP dibawa orang tua atau mungkin kendala jaringan, kami juga akan free-kan. Kami bebaskan mungkin sampai malam. Gitu, ini hanya evaluasi masalah absen saja anak-anak. Gitu, mungkin kami tunggu untuk usul-usul saran yang lain. Mungkin di sini belum ada. Mungkin kalau ada tambahan, silakan anak-anak. Bagi yang raise hand atau mungkin mau bertanya kepada Bu Lusita dan atau mungkin kepada Bapak Ibu guru yang lain, kami persilakan. Silakan, ada? Tidak ini? Mungkin ada tambahan Bu Lusita sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kalau ada tambahan, karena belum ada yang raise hand atau mungkin belum ada yang menyampaikan masukan-masukan. Bu Lusita, mungkin ada tambahan-tambahan? Saya kira cukup Pak Budi. Oke. Saya kira tadi yang disampaikan Bu Lusita dan jawaban-jawaban atau mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi dari Bapak Ibu, saya kira sudah mewakili, termasuk ada beberapa tadi anak-anak yang sudah memberikan masukan, dan itu nanti menjadi bahan nanti kami dari tim sekolah untuk nanti lebih memaksimalkan proses pembelajaran jarak jauh untuk menggunakan aplikasi Mobile Exampro ini nanti biar lebih maksimal dan akan tentunya mensukseskan program dari Sekolah Digital Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Saya kira pertemuan pada pagi hari ini, sosialisasi
penggunaan soal online Mobile Exam Pro Sekolah Digital di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Saya kira tadi sudah berjalan dengan baik, secara lancar, dan tentunya anak-anak nanti untuk rekamannya yang dijelaskan Bu Lusita tadi, termasuk proses ini nanti akan kami upload di YouTube, dan nanti sekiranya anak-anak nanti mungkin kalau mendapatkan sinyal yang baik, kalau di tim mungkin ya tadi ada beberapa anak yang masuk keluar karena memang kendala jaringan, dan sekolah tetap mengerti, Bapak Ibu guru mengerti karena banyak faktor daerah atau mungkin dari sinyal. Jadi nanti bisa diputar lagi cara-cara atau langkah-langkah mengoperasikan atau mungkin trik tadi dalam mengerjakan soal online yang disampaikan oleh Bu Lusita. Saya kira demikian anak-anak pertemuan pada pagi siang hari ini. Kami mewakili keluarga besar SMP Negeri 1 Ngadirojo dari Bapak Ibu guru, tentunya tidak henti-hentinya tadi pesan dari Bapak Ibu guru yang lain untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat dan selalu untuk berdoa agar nanti kita dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini bisa maksimal, dan kita sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Ngadirojo mampu untuk mewujudkan visi dan misi, tentunya di masa pandemi ini tetap semangat mewujudkan visi dan misi SMP 1 Ngadirojo yang tentunya mewujudkan warga sekolah yang disiplin dalam bersikap, luhur dalam berperilaku, unggul dalam berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Tetap kita kedepankan dan kita sukseskan program sekolah digital di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Demikian, terima kasih atas atensinya. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir bisa dibuka untuk gambarnya sebelum meninggalkan, biar gambarnya anak-anak bisa diperlihatkan atau mungkin Bapak Ibu guru biar nanti ada dokumentasi videonya. Monggo kepada Bapak Ibu bisa membuka gambar atau mungkin video. Kalau masih online, Pak Kasmin, Bu Haryani, atau mungkin yang lain, kami ambil capture-nya untuk yang kedua. Ya, terima kasih, termasuk anak-anak, terima kasih Bu Haryani, ini bekerja di sekolah. Salam buat teman-teman yang ada di sekolah, salam sehat, salam semangat. Pada anak juga mohon membuka gambarnya, videonya Ayu Lestari, Noven, Ayana, Marliana, ya, Liva. Terima kasih Mbak Ayu Lestari. Oh, ternyata Mbak Ayu Lestari itu ini ya. Kami juga baru tahu ya. Bu Haryani udah masuk, oke. Mbak Marliana, kami harap bisa melihat ya, ini ada Aina, Noven, ya, Alifa. Ya, ini gambar-gambarnya, videonya ini ya seperti ini. Oh, ini toh Aina itu, ini toh Aina Rahma Fitri. Saya baru tahu ini juga. Terima kasih atas atensinya. Akan kami hentikan rekamannya. Oke,